Selamat datang di webinarnya HSB. Hari ini kita akan membahas tentang data di webinar. Ya Pak ya, hari ini adalah data non-farm yang tentunya sudah banyak para trader yang akan menunggu data ini di jam 20.30 malam nanti. Saya harap Bapak Ibu semua bisa join dan menyiapkan margin karena bisa saja nanti ada signal akurat atau signal yang bisa kita pakai untuk open posisi. Baik, Bapak Ibu, seperti di sini boleh Sima sampaikan untuk materi akan disampaikan oleh Bapak Michael. Saya sebagai wakil pialang, salah satu wakil pialang di HSB, akan menginformasikan ke Bapak Ibu untuk webinar kita kali ini, ya, itu akan eh, membahas tentang data non-farm. Baik, Bapak Ibu yang nanti mempunyai pertanyaan boleh masuk ke room chat, ya, di room chat nanti bisa bertanya atau langsung buka mic-nya aja, nanti eh, kita akan bantu untuk pertanyaannya atau mungkin ada sharing menarik yang bisa dibagikan juga boleh ya. Untuk di awal ini mungkin sedikit boleh kita sapa dulu ya para nasabahnya ya Pak Michael ya. Pak Agus Wahyudi, Pak Budiman, Ibu Heni, kemudian Pak Langgeng Supriyanto, selamat malam. Pak Modal Sedikit, Pak Ranji Jumaidi. Ya, selamat malam semua Bapak Ibu. Eh, Mohon berkenan untuk kalau misalnya nanti ada pertanyaan langsung masuk ke room chat aja ya. Baik, untuk menghemat waktu karena data ini akan keluar di jam 20.30 dan mungkin Bapak Ibu juga sudah menyiapkan banyak pertanyaan atau mungkin market analysis atau mungkin diskusi menarik, boleh ya nanti kita lanjut ya. Jadi di sini bukan hanya kami berdua saja, Pak Michael dan Sima yang akan bicara, Bapak Ibu juga boleh ya untuk menyampaikan baik market analysis mungkin ataupun news ataupun mungkin pertanyaan-pertanyaan sekitar teknikal dan fundamental ya. Baik, untuk waktu saya berikan ke Pak Michael. Silakan Pak Michael. Ya, terima kasih. Selamat malam, teman-teman. Selamat datang di webinar trading strategi trading NFT awal tahun. Oke, eh, kita akan membahas non-farm payroll atau NFP. NFP itu apa sih sebenarnya? NFP adalah sebuah laporan ekonomi yang dirilis secara bulanan, dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat, dan laporan ini mencatat jumlah pekerjaan baru yang tercipta di luar sektor pertanian selama sebulan sebelumnya, termasuk sektor manufaktur, konstruksi, dan layanan. NFT menjadi salah satu indikator utama kesehatan ekonomi di Amerika Serikat dan sering digunakan oleh analis ekonomi dan trader untuk menilai performa pasar tenaga kerja dan mengantisipasi perubahan dalam kebijakan moneter. Laporan NFT biasanya dirilis setiap bulan pada Jumat pertama, pertengahan bulan, dan pengaruhnya dapat menciptakan volatilitas signifikan di pasar keuangan. Jadi NFT ini adalah berita atau laporan ekonomi dari Amerika yang dirilis setiap bulan di Jumat minggu pertama yang akan mempengaruhi pergerakan US dollar termasuk emas karena emas sendiri berpasangan dengan US dollar. Ada dua divisi dipakai, jadi muncul gaung. Oh iya, maaf. Oke, apakah gaungnya sudah? Oke, nah pengaruh NFT adalah salah satu indikator ekonomi penting yang dapat berpengaruh besar pada forex. NFT dirilis seperti yang saya bilang setiap bulannya di minggu pertama hari Jumat oleh ada Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat untuk mengukur penting pekerjaan yang baru. Jadi setiap ada lapangan pekerjaan yang baru yang tercipta, semakin optimis pula pergerakan ekonomi dari Amerika itu sendiri. Nah, pentingnya NFT dalam trading forex terletak pada fakta bahwa angka ini memberikan gambaran tentang kesehatan ekonomi Amerika Serikat. Jika NFT menunjukkan pertumbuhan pekerjaan yang kuat, dapat dianggap sebagai sinyal positif bahwa ekonomi Amerika sedang berkembang. Sebaliknya, jika NFT mengecewakan dan pertumbuhan pekerjaan lebih rendah, ini dapat menjadi indikasi bahwa ekonomi Amerika Serikat sedang mengalami kesulitan. Dampaknya terhadap forex signifikan. Nah, kalau NFP-nya lebih baik dari perkiraan, dolar AS cenderung menguat. Nah, ketika dolar AS menguat, berarti itu menjadi pelemahan terhadap emas. Karena setiap trader atau para analis ekonomi
melihat sebagai tanda atau tolak ukur ekonomi Amerika Serikat yang sehat dan kuat. Sebaliknya, kalau buruk berarti ekonomi AS-nya sedang dalam indikasi pelemahan, sehingga US dolarnya melemah karena sentimen pasar berpikir bahwa memegang dolar ketika NFP sedang tidak baik, nah, sangat beresiko bahwa dolar itu akan kembali terus-terusan melemah, sehingga makanya pergerakan di pasar menjadi volatile ketika rilisan NFP. Nah, para trader biasanya memantau NFP dengan cermat dan dapat mengambil tindakan cepat dalam merespon pergerakan pasar yang tiba-tiba setelah dirilis. Nah, ini penting. Mengambil tindakan yang cepat dalam merespon pasar yang tiba-tiba bergerak volatile setelah data rilis. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang NFP dan bagaimana memanfaatkannya dalam strategi trading menjadi kunci kesuksesan dalam trading forex, khususnya forex yang berpapasan atau yang melakukan transaksi pada US dollar di berita besar seperti NFP ini. Oke, sebelum kita lanjut pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan HSB, Handal Semesta Berjangka. PT Handal Semesta Berjangka atau HSB Investasi merupakan perusahaan pialang berjangka yang memfasilitasi perdagangan mata uang asing, forex, saham, indeks, dan komoditas di Indonesia. Segala aktivitas dan operasional kami memiliki izin dan resmi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti dan merupakan anggota Bursa Indonesia Commodity and Derivatives Exchange atau IDCDX serta Indonesia Clearing House. Komitmen HSB memberikan pengalaman trading yang aman, nyaman, dan transparan melalui platform yang terintegrasi dan berteknologi canggih. Bagi para penggunanya telah mendapatkan pengakuan dan penghargaan The Most Innovative Broker di tahun 2022 dan segala aktivitasnya seperti yang saya bilang memiliki izin resmi sehingga kami legal secara hukum dan jangan takut untuk bertransaksi lewat HSB. Berikut teman-teman bisa lihat sertifikasi dan penghargaan-penghargaan yang didapatkan oleh HSB. Nah, kita kembali lagi ke NFP. Proyeksi NFP. Nah, rilisan data NFP kalau kita pelajari kemarin di tanggal 8 Desember, NFP aktual di 199.000 atau mencatatkan rekor yang tinggi setelah rekor buruk di November tanggal 3 di 150.000. Ada kenaikan 49.000 poin uh, dalam jarak waktu 1 bulan, sehingga membuat pergerakan US dollar di tanggal 8 Desember itu sangat volatile dan sangat menguntungkan buat teman-teman yang bisa menganalisa NFP kali ini. Nah, kalau kita lihat secara data, proyeksi NFP di malam ini ada berada di 168. Oke, kalau kita lihat juga 5 rilisan terakhir NFT berada pada 184, sorry, aktualnya 199, 150, 336, 187, 187. Ada 4 angka atau 4 angka di mana NFP itu berada pada level 180 sampai 190. Menandakan NFP tidak akan lebih dari 200. Karena terakhir NFP lebih dari 200.000 itu berada di Oktober tanggal 6 di 336. Setelah itu NFP konsisten berada di bawah 200 dan berada pada level 150, 199, 187, dan 187. Yang menarik adalah ketika 4 kali rilisan dari 5 kali rilisan, 4 kali mengatakan NFP tidak pernah berada di atas 200.000. Lalu proyeksinya melihat bahwa NFP akan dirilis turun dari 199 ke 168. Oke. Ini berarti kemungkinan besar proyeksinya akan terjadi. Kenapa? Karena rilisan 4 kali tidak pernah melewati 200.000. Sementara
rilisan sebelumnya di bulan lalu NFT berada di 199. 199 hanya berbeda 1000 dengan 200.000. Itu menandakan dia sudah berada di level jenuhnya. Proyeksinya turun, NFT berada di level jenuh. Berarti kemungkinan besar pada malam ini proyeksinya akan terjadi. Namun yang menarik adalah proyeksinya jauh dari angka aktual yang bulan lalu, yaitu 199. Berbeda 32.000. Lu isa omos. Sorry, ada suara, mohon dimatikan. Yang menarik adalah 32.000, apakah di malam ini angka 32.000 itu akan tercapai sehingga NFT berada di 168 ke bawah. Bila 168 ke bawah, NFT akan menjadi buruk untuk US dollar. Namun bila dia rilis di 169 saja, kemungkinan US dollar masih akan menguat. Seperti itu. Dan kita lihat secara proyeksi atau secara aktual, NFT tidak pernah berada di bawah 168. Yaitu mereka NFT selalu berada di atas 168. 4 kali rilisan terus berada di uh, atas 168. Hanya satu kali di bawah 168 yaitu 150. Kemungkinan besarnya rilisan data NFT mungkin akan turun, namun akan tetap berada di atas 168 yang menandakan masih akan terjadi penguatan terhadap US dollar. Begitu analisa dan proyeksi secara data dan statistiknya. Oke. Mungkin jawab pertanyaan dulu boleh Pak? Oh ya, Dulu kita jawab pertanyaan dulu ya, nanti baru lanjut ya. Mau di room chat ada pertanyaan boleh ditanyakan dulu Pak. oh ya, boleh boleh. Mm-mm. Maaf, maaf. Tidak tahu nih yang dibicarakan. Ah, tidak ada suara terdengar nggak ya? Soalnya dari tadi suaranya aman nggak? Ada yang bisa bantu jawab? Adakah yang bisa bantu jawab? Kan tadi suaranya aman. Di sini Suara Bapak kecil tuh Pak. di sini kedengeran kan? Itu Saya kedengeran. Iya. Ibunya suaranya pas, Bapak kekecilan Pak. Oh, Oh, oke oke, oke oke, oke. oke. Segini cukupkah? Boleh direspon? Apakah suaranya seperti ini? Saya harus deketin mic-nya mungkin. Cukup nggak? Kedengeran nggak Bapak Ibu Halo, suaranya? teman-teman. Biar saya lanjut. Cukup nggak suaranya? Mau direspon? Halo, Mic-nya mic-nya dideketin. deketin, Pak. Oh, Ya, oke. baik. Saya tutup lagi. Secara ramalan ini Malam ini akankah lebih tinggi atau lebih rendah dari ekspektasi? Oke. Secara data dan secara yes, NFT malam ini akan turun ke 16 secara proyeksi. Namun kalau secara kita lihat secara statistik data aktual rilisan 5 kali rilisan sebelumnya, NFT tidak pernah berada di bawah 168. Oke, dia selalu berada di 199, 336, 187, dan 187. Dalam 5 kali rilisan, hanya satu kali NFT berada di bawah 168, yaitu 150. Oke, yang menjadi acuan di sini adalah secara data, kemungkinan NFT pada malam hari ini masih akan berada pada level di atas 168 atau level yang baik. Oke, secara proyeksi levelnya masih akan baik menurut kita dan secara fundamental. Kenapa? Karena NFT tidak pernah berada di bawah 168. Itu yang menjadi acuan. Dalam 5 kali rilisan, hanya satu kali, November tanggal 3, 150. Sisanya NFT selalu berada di atas 168. Nah, angka 168 diproyeksi mungkin secara proyeksi memang turun. Namun apakah NFT akan turun di bawah 168? Itu yang menjadi pertanyaan kan. Nah, kalau kita bertanya seperti itu, kita lihat lagi. 5 kali rilisan datanya. Pernahkah NFT berada di bawah 168? Pernah dan itu hanya sekali. Sisanya
4 kali selalu berada di atas 168 dan rilisan terakhir pun 199. Nah, uh, secara statistik seperti itu, kemungkinan besar di malam ini proyeksi NFP-nya masih akan baik terhadap US dollar, yaitu masih penguatan terhadap US dollar. Sehingga secara data statistik dan proyeksi, kemungkinan besar NFP masih akan baik. Seperti itu. Namun, dilihat mungkin dari 199 dia akan turun. Namun, angka yang turun itu jangan dianggap sebagai pertanda buruk. Tapi dilihat apakah dia turunnya rilisan turun di bawah 168. Kalau dari 199 dia hanya turun ke 190, memang secara rilisan data dia turun atau buruk. Namun secara aktualisasi dia masih baik karena proyeksinya 168 dia di atas proyeksi. Seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, yang mana NFP menggerakkan pasar. Ini yang menarik. Oke. Pada 8 Desember kemarin, ketika NFP dirilis dan angkanya 199, yang artinya sangat baik untuk US dollar, NFP pada emas turun sebesar 1,27% pada emas. Oke, yang artinya sekitar 2.571 poin atau 257 pips. Kalau teman-teman menggunakan 0,1 lot atau lot paling kecil, sudah mendapatkan $250 dalam 1 jam setelah news NFP dirilis. Oke, ini menandakan bahwa NFP bila kita bisa melakukan analisa dengan baik, ini akan menjadi keuntungan yang besar, namun juga sebaliknya, bila kita salah dalam menganalisa, akan menjadi kerugian yang cukup besar juga. Jadi saran saya ketika teman-teman melakukan eksekusi trading pada news seperti NFP, gunakanlah lot di bawah lot normal. Misalkan teman-teman bisa transaksi 1 lot, mungkin di news pakai 10%-nya aja, 0,1 seperti itu. Oke. Nah, ini pada pergerakan Euro USD. Sejauh mana NFP menggerakkan harga? Ketika NFP dirilis pada Euro USD terjadi penurunan 0,43% atau sekitar 45 poin atau 45 sekitar 450 poin, 450 poin atau 45 pips gitu. Jadi bahkan pada periode USD juga NFP menggerakkan sebegitu kuatnya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan sekali NFP ini sebagai momentum untuk mencari keuntungan. Namun di balik kesempatan untuk untung selalu ada kesempatan untuk rugi. Jadi di manajemen lotnya jangan sampai hanya berfokus pada keuntungan, melakukan manajemen resiko yang baik seperti itu. Oke, strategi trading ini FOMC NFP maksudnya. Strategi trading di NFP. Ini di 8 Desember kemarin. Kalau teman-teman yang perhatikan, 8 Desember kemarin NFP baik pada US dollar yang artinya pelemahan terhadap emas. Nah, pada pelemahan biasanya terjadi pola-pola untuk melakukan penerusan harga atau penurunan harga. Kalau kita lihat di NFP kemarin, pada emas terjadi break support atau break trend line. Lalu pada break trend line terbentuk pola head and shoulder. Teman-teman yang sudah tahu mungkin sudah paham pola head and shoulder. Buat yang belum tahu mungkin bisa googling apa itu pola head and shoulder. Pola head and shoulder adalah pola rejection atau pola rejection terhadap zona resisten yang sudah dibentuk. Pada ini dia membentuk zona resisten di sekitar 2030 dia menyentuh sekali, lalu dia naik dan turun lagi sebagai false break, lalu dia naik lagi
melakukan rejection, disinilah orang melakukan entry sell. NFP proyeksinya baik, pola head and shoulder, trend sudah di break, ada 3 indikasi bahwa harga akan turun, lakukan eksekusi dan benar harga turun. Oke, newsnya baik untuk US dollar, secara teknikal harga akan turun, sudah konkret, kemungkinan besar trade ini adalah 90%. Newsnya baik dan trennya juga turun. Ya sudah, itu menjadi indikasi bahwa arahnya berikutnya adalah turun terhadap emas dan benar terjadi penurunan terhadap emas itu sendiri. Oke, nah seperti itu NFP atau strategi menjelang NFP. Uh, apakah ada pertanyaan sejauh ini? Belum. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya dulu? Apakah ada yang tanyakan? Iya. Sebelum lanjut ya Pak. Ya, betul. Oke, kalau misalnya ada yang nanya, langsung mic-nya boleh dibuka atau masuk ke room chat ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi Pak. Oke. Kalau teman-teman tidak ada yang bertanya, kita coba lihat bagaimana pergerakan emas menjelang NFP. Oke, kita langsung saja. Oke, ini ya. Hmm. Nah, inilah pergerakan emas menjelang NFP. Kita bisa melihat bahwa emas sedang berada dalam pergerakan turun. Oke, kenapa bisa dibilang pada pergerakan turun? Tarik garis dari sini. Dia sudah menembus trend line. Lalu dia membuat higher high, higher low. Oke, seperti ini. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, kemana emas akan bergerak dengan NFP kali ini? Oke. Proyeksinya adalah NFP akan turun. Namun yang menjadi pertanyaan besar, sejauh mana rilisan data NFP itu akan turun atau akankah berada di bawah 168 atau tetap berada di atas 168? Karena angka 199 sampai ke 168 adalah pengurangan sebesar 21, sorry. 199 ke 168 ada 31.000 pengurangan lapangan pekerjaan. Nah, yang menjadi menarik pada teknikalnya berada pada range atau sangat wajar dalam menjelang news, terutama gold, itu biasanya dia akan ranging seperti ini. Oke, dia akan ranging seperti ini. Sampai nanti newsnya dirilis, dia akan menentukan arah. Oke. Secara teknikal, NFP masih akan melakukan rilisan yang baik karena dia masih akan meneruskan tren turun pada gold terhadap US dollar. Oke, trennya masih dalam tren turun. Nah, yang menarik adalah kalau teman-teman tadi perhatikan bahwa uh, sebelum rilis NFP kemarin ada pola head and shoulder seperti yang saya bilang. Nah, di sini ada juga pola double top namun tidak sejajar yang sampai sini.
Nah, akankah dia seperti itu? Oke. Nah, secara analisa, NFP-nya masih akan berada di 168 atau di atas 168. Proyeksinya memang turun, tapi apakah dia akan turun di bawah 168 kita Kita nggak nggak ada ada yang yang tahu. tahu. Namun Namun secara secara analisa data, 4 kali dia selalu berada di atas 168, hanya 1 kali berada di bawah 168 yaitu 150. Oke, trennya turun, analisanya 4 kali berada di atas 168. Oke, pada NFP. Nah, kita bisa mengasumsikan bahwa gold masih akan turun setelah rilisan data NFP. Proyeksinya berarti akan turun. Oke. Turunnya sejauh mana? Mungkin sampai 2017 karena di sini ada level support. Kalau di H4 ya benar. Di sini ada level support. Nah, secara H4 juga dia sedang melakukan penurunan. Oke. Kita bisa melihat di time frame yang lebih kecil, PTM15, PM30, tidak ada tanda-tanda untuk kenaikan. Bahkan di M15, teman-teman mungkin entry dari tadi sudah terjadi break terhadap pena. seperti ini. Oke. Nah, pertanyaannya setengah jam lagi atau 45 menit lagi, apakah NFP akan melakukan pelemahan terhadap US dollar atau penguatan? Secara statistik dan secara data, kita bisa sepakat bahwa kemungkinan besarnya masih akan terjadi penguatan terhadap US dollar atau pelemahan terhadap gold. Teman-teman mungkin bisa melakukan eksekusi di sini, namun SL-nya agak tinggi. Menanti rilisan NFP 150. Bisa di sini. Oke. Dengan lot yang tentu diperkecil dan disesuaikan dengan manajemen resikonya. Karena di news apapun bisa terjadi. Kita bisa memproyeksikan bahwa 4 kali data itu adalah rilisan yang kuat, bahwa dia akan mengulangi data berada di atas 168. Namun jangan lupa juga dia pernah di bawah 168. Kalau yang takut untuk entry dan lebih memilih untuk melihat, mungkin menanti rilisan. Bila rilisannya lebih cepat daripada pergerakan di pasar, bisa eksekusi sesuai dengan rilisan harga yang Terjadi pada NFP itu sendiri. Seperti itu. Oke, adakah pertanyaan? Ada pertanyaan, Pak. Oke. Silakan Pak dijawab dulu, Pak. Nah, pertanyaannya itu tadi eh, 199K itu Atau angka Desember. ya, betul Pak. Baik. Tapi 168K itu angka apa, Pak? Nah, average atau dasar NFP. Nah, 168 itu adalah angka proyeksi dari Departemen uh, Tenaga Kerja di Amerika Serikat itu sendiri. Jadi, dalam 1 bulan ketika mereka melakukan rilisan atau melihat data-data yang masuk dan keluar, tentu mereka memiliki bayangan atau gambaran. Namun, data rilis pastinya adalah hari ini. Itu yang akan dilaporkan. Namun secara garis besar mereka memproyeksikan berada di 168. Seperti itu. Kita bisa lihat di slide-nya NFP. Bentar, saya share. Nah, dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat. Laporan ini mencatat jumlah pekerjaan baru yang tercipta di luar sektor pertanian selama bulan sebelumnya. Nah, dalam 1 bulan ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan baru yang akhirnya masuk ke Departemen Tenaga Kerja Amerika dan dicatat. Nah, proyeksi itu keluar ketika mereka melakukan
pencatatan dengan gambaran kasar. Nah, di hari ini, di malam ini, mereka akan melaporkan gambaran realnya pada malam hari ini, sehingga proyeksinya keluar duluan sebelum gambaran real gitu. Seperti teman-teman kalau mungkin kita lagi di zamannya pemilu itu namanya quick count, penghitungan cepatnya gitu. Gambaran realnya nanti keluar malam ini, namun proyeksinya udah ada di segitu tuh gitu. Secara statistik proyeksinya berada di situ lewat perhitungan statistik dan lain-lain. Namun kan perhitungan real itu harus diulang kembali kan. Nah, sama seperti NFP ini. Secara statistik proyeksinya berada di 168. Namun secara real data pekerjaan baru yang tercipta berapa sih sebenarnya gitu. Itu yang akan dirilis malam hari ini. Seperti itu. Oke, adakah lagi pertanyaan? Kalau tembus 2017, Pak. Yang berikutnya, kalau tembus 2017 akan terus ke bawah untuk goldnya, Pak. Oke, kalau kita lihat, Kita bisa lihat ya. 2017 ya betul bisa akan terus ke bawah karena support berikutnya berada di 1974. Itu yang menarik dari gold. Namun teman-teman hati-hati juga karena kalau teman-teman ingin bertransaksi pada gold, hati-hati jangan menganggap bahwa ketika tembus 2017 dia akan mudah 1974 itu akan mudah digapai. Kenapa? Karena teman-teman bertransaksi pada komoditas yang masih sangat terpengaruh oleh perang. Bisa jadi NFP ini hanya menjatuhkan gold ke sini, lalu terjadi berita yang penting di Timur Tengah sana yang memantulkan gold kembali ke atas. Jadi lebih berhati-hati lagi pada gold karena gold adalah pair yang sangat sensitif terhadap isu dunia apalagi isu perang. Seperti itu. Pertanyaan berikutnya, tapi ini aktual turunkan dari prediksi, jadi akan naik SAU-nya, Pak. tapi ini aktual turun dari prediksi, dia akan naik. Ya, kalau dia di bawah 168 pasti akan naik. Gitu. Kan seperti yang saya bilang tadi, 168 apakah bisa dia berada di bawah 168? Sementara rilisan data terakhirnya, 5 terakhir, dia tidak pernah berada di bawah 168 hanya satu kali. Di 150 kita bisa lihat. Nah, memang dari 199 terjadi penurunan proyeksinya 168, oke? Namun apakah dia pernah di bawah 168? Kan kalau dia 169 aja, berarti masih bagus. Iya. Untuk US dollar masih akan terjadi penguatan. Nah, kalau kita lihat data, kita ngomongin buy data ya. Kita ngomongin buy data, dia hanya satu kali nih di bawah 168. Dia hanya satu kali. Ya terserah secara analisa mau bergantung atau mau counting dengan yang satu kali aja atau sama atau yang 4 kali. Kalau saya sendiri secara analisa berarti 4 kali kok dia berada di atas 168. Berarti walaupun turun dia masih akan tetap baik terhadap US dollar karena dia akan masih berada di 168 ke atas. Gitu. Berarti masih di atas kisaran harga terendahnya ya, Pak ya? Ya, Masih betul. di atas harga terendahnya ya. Ya. Oke. Kalau secara proyeksi data statistiknya seperti itu, karena 4 kali dia di atas 168, hanya satu kali dia di bawah 168. Dan secara teknikal juga dia berada di tren yang bearish atau turun, trennya turun, rilisan datanya selalu baik. Nah, ya jadi itu yang membuat tadi eksekusi tadi dilakukan sell. Oke. Seperti itu. Baik, dengan Ibu Heni sendiri apa sudah cukup menjawab, Bu Heni? Halo. Ya, Pak Embas dengan Pak Embas Salim ya, boleh. Ya, Silakan Pak. ya, Bu Zima, dengan Pak Michael ya. Ya. Ini sejauh mana ya malam, sejauh mana power daripada technical itu sendiri itu dibanding dengan data NFP-nya gitu. Ketika memang biasanya kan saya ngikutin itu meskipun apapun teknikalnya ketika itu valid NFP untuk good for US for good for dollar ya. Yap.
Itu technical apapun atau tren apapun itu akan reverse gitu, akan berbalik karena powernya NFP gitu. Jadi Oke, malam ini kira-kira sejauh mana kekuatan daripada tren itu sendiri atau NFP-nya? Oke, oke. makasih. Yap, makasih Bapak pertanyaannya. Oke. Yang menjadi pertanyaan Bapak adalah sejauh mana teknikal itu akan lebih kuat daripada datanya. Oke. Ya, oke. Yang pertama, teknikal itu akan selalu mendahului data karena kenapa? Kalau Ya. Bapak pernah mendengar bahwa ada insider trader, misalkan Hmm, Bapak adalah Jerome Powell yang menentukan FOMC. Lalu saya teman Bapak. Dan oke. ketika setengah jam sebelum Bapak melakukan rilisan pada news, tentu saya akan sudah mengambil posisi dong. Oh. Ya dong, karena saya sudah tahu. Nah, ketika saya melakukan pengambilan posisi, di sanalah pasar bergerak dan Hmm, membentuk pola. hmm. Nah, pasar bergerak 1 minggu ini itu terjadi karena orang-orang insider trader, orang-orang yang di bank, orang-orang yang melakukan Oh, apa pengambilan keputusan, mereka sudah melakukan posisi di sana, Pak. Kenapa oke. itu pasar bergerak? Nah, makanya kenapa banyak juga mungkin kalau Bapak pernah belajar ke sana sini, banyak juga orang yang nggak para trader yang nggak ngelihat news karena mereka yakin teknikal mendahului karena mereka yakin Oke, akan hal itu gitu. oke, oke, Kalau oke. misalkan saya adalah teman, misalkan saya dulu adalah teman Joe Biden dan saya tahu nih, misalkan hari ini Amerika mau mengambil keputusan ini, udah Hmm. dari seminggu lalu Pak saya ngambil posisi karena saya Oh, tahu hari ini akan terjadi oke. rilisan seperti itu. Nah, itulah yang membuat pasar itu teknikal itu mendahului. Kalau misalkan teknikalnya salah, Hmm, hmm. analisa salah, berarti itu pure bahwa analisa kita lagi salah aja teknikalnya. Oh, oke. Mungkin kita Nambah salah. boleh, Pak Mik. Nambah boleh. Hmm, boleh, Nambah boleh. boleh. Ya Nambah. boleh Oke. Pak, boleh Pak. Silakan. Oke, itu bisa saya terima. Alasannya mendasar sekali gitu. Hmm. Lantas ada probability nggak bahwa ketika memang trennya memang bearish gitu kan, Yap. ketika ada power good for US gitu, itu Hmm. ada probability naik sebentar terus bisa turun? Gitu. Ada. Dia Oke. melengkapi teknikalnya biasanya. Misalkan, Oh, melengkapi teknikalnya. ya, Ah, misalkan dia sedang dalam turun nih. Saya ganti share baris. Bentar. Pertanyaannya bagus. Misalkan, oke, pada 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 tren ini kan tren turun ya Pak. Oke. 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 Pertanyaan Bapak adalah apakah ketika rilisannya jelek, bagus untuk Bagus. US dollar, dia akan naik? Yes. Bisa. Ya, Dia naik. membentuk lower high-nya dulu di atas ini, tapi tidak menembus ini Oh, secara teknikal. Lalu turun lebih jauh. oke. Gitu. Mantap. Jadi semua trade atau semua posisi yang kita ambil dalam pasar itu semuanya tentang probabilitas. Makanya saya selalu bilang bahwa ketika trading di news, gunakan lot yang lebih kecil daripada lot biasanya. Oke. Lalu gunakan money management yang sehat. Semuanya Ya. itu tentang probabilitas. Karena kalau misalkan kita mau ambil posisi di sini, ah, Mm, keuntungannya adalah ketika newsnya tidak melakukan koreksi ke atas, mm. langsung jatuh, kita udah untung. Tapi Oke. kalau kita mau cari yang aman di sini, itu lebih aman. Tapi kerugiannya adalah ketika harga tidak melakukan koreksi ke atas, kita harus rela bahwa kita nggak melakukan posisi. Oke. Ya kan? Itu semua pilihan pada akhirnya kan. Ya, Itu. ya. Jadi jangan terpaku sama apapun itu, gunakanlah strategi yang sesuai dengan strategi teman-teman. Sehingga ketika strateginya pun tidak berhasil, teman-teman tahu, oh ya udah, ini sedang tidak berhasil aja. Besok masih bisa melakukan strategi ulang. Gitu. Locking atau trapping Hmm. risiko nggak tuh? Ketika memang ambigu lah NFP-nya mungkin hanya berapa karena trennya lebih domain gitu, iris. Oke, kalau Gitu. kalau locking sendiri, Kalau kalau saya saya sendiri Pak, sendiri kalau Bapak saya nggak pernah locking karena saya tidak memahami atau tidak mau mengambil skill yang seperti itu gitu. Oke, oke, oke. Kalau misalkan kalau saya sendiri, misalkan ini loss, misalkan loss.
ya saya akan move on to next day gitu, menggunakan strategi yang sama karena kalau kita berpikir semua strategi nggak ada yang 100% Betul. pada akhirnya. Kalau kita terus-terusan mengejar ya udah kita malah akan gagal sendiri ya. Tapi kalau misalkan kita mengulang terus strategi, kita coba aja 10 kali strategi kita. Kalau Oke, dalam oke, 10 kali ternyata kita benar 7, berarti kan kita 70% oke. kebenarannya atau datanya gitu. Oke, terakhir ya Pak, terakhir Ya, nambahin, ya. terakhir, Nah, terakhir. Sepertinya 3 news ini dalam forecast-nya itu lemah semua ya. Mana tiga pengangguran news. bertambah, terus Oke, NFP-nya sebentar. turun. Kita lihat ya. Dari Forest Factory. Sebentar ya Pak, saya buka Forest Factory dulu. oke. Kalau di First Factory memang tiga-tiganya nggak mendukung dolar untuk menguat, ya, Pak. Iya. Mm. Iya. Mm-mm. Tapi itu memang masih prediksi sih, Pak. Oke. Kalau lihat data ADP yang bagus banget di hari Kamis, iya. Kalau lihat di for apa di For factory. data di hari Kamis, ADP-nya bagus, terus nya juga bagus, mungkin bisa jadi malam ini ada kejutan pasar menurut saya ya. Walaupun mungkin bedanya tipis ya, Pak ya. Atau dibikin harganya netral ya. Bisa jadi juga seperti itu ya. Ya, Wah, nggak bisa masuk. Oh, ke blok ya. Oh, nggak dibuka FPN-nya ya. Kita buka ini sebentar ya, Pak. Iya. Jadi enak lebih domain ke fokus ke tren ya, karena tren Ya, mendahului dari news ya. ya, Ya. secara teknikal, kalau Bapak mungkin belajar ke sana sini, lihat orang-orang teknikal, kebanyakan dari mereka juga jarang melihat news. Mm-mm. Iya iya iya, saya pernah ikutin tuh. Kecuali newsnya itu serempak bagus-bagus semua itu baru bisa Iya, dipakai. Tapi kalau mix balik lagi ke teknikal juga nggak apa-apa sih Pak. Lebih kalau menurut saya kalau misalnya datanya mix itu tergantung respon pasar ya. Respon Mm-mm. dari investor tuh mereka lebih cenderung melihatnya apakah data ini memang sesuai dengan yang diharapkan atau memang balik lagi ke trennya semula gitu. Ya, ya. Tapi kalau datanya nanti malam semuanya bagus untuk dolar, ya itu ya kan bisa jadi berubah tren koreksi turun dan Mm-mm. itu masih Ya. memungkinkan mengingat di bulan Maret ya Pak akan ada iya, pemotongan suku bunga ya bisa jadi Mm-mm. dibuat turun dulu ya dibuat turun dulu tapi mungkin nggak seagresif ya Pak ya pelan-pelan Ya, ya. pelan-pelan tapi dibawa turun tetap akan ketahan sama dia sampai nanti di Maret 2024 keputusan Ya, apakah memang terjadi pemotongan suku bunga atau tidak. oke. Ya, kalau memang nanti di Maret ini memang terjadi pemotongan suku bunga, balik lagi. Memang orang udah nyiapin buat ngebeli emas sih, cenderungnya ya. Oke, oke. Karena memang komoditi ini ya anti inflasi. Nah, ini salah satunya adalah apa nanti ke depannya. Eh, Tetap buy posisi posisi Iya, emasnya ya. iya. Long ya Bu Asimaya. Iya, posisi long Pak. Oke. Kita harapin sampai dengan akhir Januari mungkin ada koreksi panjang lah ya. Jadi kita bisa Mm-mm. nyiapkan di area Ya, seperti itu ada 1.900-an gap per tuh buy. Bu Asima. Bu Asima Kenapa Pak? ada gap itu di Iya, game yang pada saat 1834 perang, ya. iya Israel Palestina yang di 1840 kalau nggak salah, Iya 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 1840 iya ya. itu. Mm-mm. 1840, 18 Mm-mm. 38 ya kalau nggak salah ya, tergantung bid dan Itu aksnya kira-kira ya. dari Bu Azima tuh ketutup bulan berapa tuh? Iya, Kira-kira. kalau ketutup, ini tergantung sekarang ya Pak ya, tergantung yap, data yap. non farm ini. Kalau data non farm ini memang cenderung bagus semuanya, ya mungkin 1900 8. memungkinkan, tapi closingnya mungkin masih di 2000. Ya, ya, Bisa ya, ke ya. 2000, iya. Mm-mm, Nah, mm-mm. baru Pak, nanti tergantung data-data berikutnya di minggu-minggu ini apakah memang masih penguatan, baru nanti dia pelan-pelan turun Mm-mm. gitu. 2000 sebagai pivotnya. Mm-mm. Kalau Oke, tarik Fibonacci sekitar 2016 sampai 2005 sih, Pak. Ya, Pak. 2000. yap, yap. Kayak Iya, iya. kalian.
Fibonya. Oke. Ini secara news di minggu ini, jobs-jobnya ada sedikit Ya, penurunan. job berapa tuh? Namun yang menarik adalah ini. ADP non-farm payroll-nya 164. Lalu tingkat data pekerjaannya atau penganggurannya itu menurun. Penurunan tingkat data pengangguran menandakan bahwa lapangan pekerjaan ketersediaannya meningkat. Oh, meningkat. Ketersediaan lapangan pekerjaan sangat bersinergi dengan ini non-farm payroll. Oke, penganggurannya turun. Nah, kalau pengangguran turun, penganggurannya kemana tuh? Apakah mereka sekolah atau apa? Tentu kan mereka bekerja, masuk pekerjaan. Nah, ketika mereka masuk pekerjaan, berarti ada indikasi bahwa ada peningkatan lapangan pekerjaan. Itu tarikan garisnya, Pak, secara fundamental ke sana. Oke. IDP non-farm payroll juga bagus. Ini adalah indikasi pertama. Estimasi perubahan pada angka pekerja di bulan sebelumnya. Jadi sebelum NFP bisa teman-teman bisa melihat IDP non-farm payroll. Walaupun ini belum pasti yang menandakan, tapi ketika dua ini bagus, ini semakin berindikasi baik pada NFP-nya. Balik lagi, itu hanya indikasi. Semuanya tentang probabilitas. Karena unemployment rate-nya ada juga nih di sini. Naik ya, Pak. Data rata-ratanya ternyata naik secara proyeksi. Namun kita lihat penentunya di sini. Jadi dua ini adalah indikasi awal. Mungkin teman-teman kalau kita mau bahas soal strategi NFP ya, di minggu sebelum NFP teman-teman bisa lihat jobs atau pembukaan. Kalau yang di pertengahan atau sebelum NFP bisa lihat data pengangguran. Data penganggurannya kalau meningkat berarti lapangan pekerjaannya berkurang, gitu. Ya. Lalu kalau misalkan non-farm payroll IDP atau indikasinya juga buruk, berarti NFP juga kemungkinan buruk. Semuanya tentang kemungkinan. Pada akhirnya di sini nanti penentuannya setengah jam lagi. Iya. Betul. Tapi job openingnya memang nggak bagus untuk dolar ya, Pak ya? Minggu ini ya, Pak? Jobs openingnya tidak terlalu baik. Ada sedikit penurunan. Iya. Nah, jadi seperti itu. Bisa jadi nanti kalau prediksi sih ya, nggak bagus banget untuk dolar, nggak jelek juga untuk dolar. Kemungkinan nanti di non farmnya mungkin bisa bagus, tapi di employment rate-nya atau di earning-nya dia nggak bagus gitu. Melihat dari EDP, kan EDP itu kan kayak non farm kecilnya ya Pak, yang membantu untuk melihat hasil non farm payroll-nya gitu. Dan perlu diingat di bulan Desember itu memang kalau bisa dibilang banyak orang yang pekerja paruh itu lebih memilih untuk tidak bekerja ya Pak. Mereka lebih memilih untuk istirahat di rumah, kemudian mereka melakukan perjalanan. Jadi sehingga mungkin boleh dibilang tingkat penganggurannya agak sedikit lebih meningkat di musim dingin gitu. Apalagi itu kan musim liburan ya. Banyak orang mengambil sikap lebih memilih untuk liburan. Ya, already. Ya mungkin itu prediksinya mungkin bisa aja ada yang bagus nanti entah satu atau dua data atau hanya satu data yang bagus, yang lainnya mungkin balik lagi ke netral gitu. Atau lebih jelek sedikit dari data sebelumnya. Ya. Jadi kalau mau pasang buy stop sama sell stop sih memungkinkan ya Pak ya. Mungkin kita bisa pasang jebakan dengan menggunakan sell stop dan buy stop dengan tetap menggunakan stop loss. Oke. Ya. Kalau kamu pun misalkan agak bingung sama newsnya bisa, apalagi di range segini ya, bisa sell stop di sini, buy stop di sini. Ketika ditembus atas, dia akan koreksi ke sini. Ketika tembus bawah, dia akan meneruskan. Betul. Berarti di low yang terendahnya itu di harga 30 ya Pak, 2030 ya. Tembus 30, 2017, habis itu 2030, 2017 paling tembus. Ya, berarti di 2030 kita bisa pasang sell stop ya Pak. Kalau dia turun ke situ, bisa sell di situ. Di high-nya di berapa Pak? 49 ya. 49, 50 kita bisa pasang buy stop.
Tetap dengan TP dan stop loss ya. Ya, Ya, betul. Oke. gitu. Jadi atas kena, bawah kena aja gitu. Kalau kena di buy-nya kita ikutin, tapi tetap TPSL-nya kita pasang. Ya. Oke. Dan Mm-mm. kalau itu kalau teman-teman yang ingin melihat dulu nih Mm-mm. newsnya kemana, misalkan taruh aja Mm-mm. strategi berikutnya adalah taruh buy stop di sini, Ya, lalu sell stop di sini. betul. Buka sambil buka force factory, refresh, Mm-mm. dilihat angkanya misalkan merah, Mm-mm. sell stopnya matiin, Matiin, betul. buy stop aja. Mm-mm. Tuh. Betul. Tinggal di delete si entry stop Hmm. ordernya. Nah, stop order itu hanya bisa digunakan di laptop atau komputer ya, Bapak Ibu ya. Kalau di handphone dia nggak ada. Gitu. Jadi kalau mau gunakan stop order, Bapak Ibu masuknya pakai gunakan komputer atau laptop. Gitu. Itu memang kalau stop order itu biasanya untuk data-data yang high impact ya Pak. Biasanya Ya, orang betul. trader-trader besar biasanya mereka langsung dengan lot-lot besar biasanya kalau gunakan stop order. Tapi dengan TP dan SL tetap mereka pasang. Gitu. Jadi dia mainnya cepat. Hanya dengan berapa poin mereka langsung kabur. Penempatan TP SL-nya mereka tetap pasang. Dan kalau gunakan buy stop dan sell stop, mereka harus berani menggeser TPSL ya Pak. Ya, Gitu. betul. Oh. Ya, jadi jangan sampai Bapak pasang stop stop itu tinggal kemana-mana gitu ya. Takutnya harga yang namanya data mix kan bisa bolak-balik lagi ke harga semula gitu. Jadi memang mainnya cepat. Jadi begitu dapat langsung keluar, kemudian dia balik lagi ke teknikalnya. Gitu. Oke. Boleh dicoba kalau misalnya Bapak Ibu memang marginnya besar ya. Tapi kalau marginnya kecil ya boleh dengan TP-nya dan resikonya semaksimal mungkin jangan sampai kita korbankan margin kita ya. Baik. Mm-mm. Baik, saya izin keluar. Sudah pamit. Makasih Ya, semuanya. boleh Ya, Pak. Baik-baik. terima kasih Bapak. Ya, ada lagi mungkin yang Ya, mau bertanya Pak? semoga sehat selalu semuanya. Sehat Ya, Makasih. selalu Pak. MH ya. Ya, Terima kasih. terima kasih untuk pertanyaannya. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau bertanya lagi? Forum kita buka baik di room chat maupun di langsung di buka mixnya ya. Boleh ya, silakan ya. Atau mungkin ada diskusi mengenai posisi yang Bapak Ibu miliki atau mungkin ke depannya mau kemana boleh juga kita diskusikan. Oke, silakan teman-teman. Apakah yang ada yang ingin tanyakan? Oke, ini Mas kita coba lihat pada pergerakan Euro USD. Oke, Euro USD. USD H1 sudah melakukan baik. Oke, sudah melakukan break. Um, Trennya sedang turun pada Euro USD sama seperti gold. Tidak jauh berbeda, trennya sedang turun. Nah, yang menarik adalah di sini ada resisten di respect yang membuat harga turun. Di sini ada break terhadap trend line. Kita bisa lihat di M15. Oke, oke. Nah, indikasikan bahwa US dollar terhadap euro juga masih akan melemah secara tren. Namun balik lagi, NFP nantinya akan menjadi penentu. Oh, kita lihat gold sudah mulai turun. Penentu pada pergerakan malam ini. Buat teman-teman yang mungkin ngambil posisi ini, bisa SL agak turunin di sini. 750 poin. Oke, P-nya 1.500, 1/2. Oke, lot terkecil 0,1 lumayan. 70 poin, $70 gitu. Jadi pelan-pelan kita lihat apakah rilisan datanya nanti akan sesuai dengan teknikalnya atau dia akan melakukan koreksi dulu ke atas.
Jadi kalau teknikalnya masih bisa ke 2050-an dulu ya Pak ya, koreksi Ya, naiknya ya. kalau ada koreksi naik, dia Oh, akan naik ke level ini ya, oh, 2000 ya 50, 60, oh, 64. oke. Berarti kalau kita mau sell area-area 2050, 2060 ya Pak. Ya, Baik, level ini. baik. Untuk Bapak Ibu mungkin ada posisi lain yang mau ditanyakan selain emas, mungkin di forex atau di indeks atau mungkin di US oil. Silakan ya. Kita boleh diskusi di room chat maupun langsung buka mic aja. Silakan. Kalau yang masih belum paham mau tanya teknikal juga boleh ya Pak ya. ya, Jadi ini forum terbuka untuk siapa aja yang boleh katakan kita bisa bisa masalah teknikal, bisa juga ngebahas tentang fundamental. Ya, jadi jangan ragu untuk bertanya ya Bapak Ibu ya. Boleh aja langsung dibuka mic-nya, kita langsung diskusi seperti Pak MH tadi ya. betul. Mm-mm. Jadi jangan ragu, jangan malu teman-teman. Kita Mm-mm. berdiskusi Mm-mm. untuk melihat potensi pasarnya kemana. Ya, mungkin Pak Budiman atau Pak Agus Wahyudi, Pak Modal Dikit, Ibu Emi, eh, Bapak Tri atau Ibu Tri ya, boleh juga mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan aja. Ya, jadi diskusi, jadi kita buat webinar kita hari ini penuh dengan diskusi. Pak Chandra Setiawan atau Pak Edison ya, Enggal Mukti, Ibu Erliana, Fitri Harwiningsi Serang, kemudian Randi Jumaidi, Sutrisno, Bapak siapa nih Pak Randi Jumaidi ya, boleh ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan langsung masuk ke room chat juga silakan ya. Agak sedikit mulai naik nih Pak, menjelang data nih Pak. Ya, nah, udah mulai volatile, Mm-mm. udah mulai banyak yang masuk. Entah Ya, seller, buyer, seller, heeh. buyer, Ya, banyak yang ud- masuk udah 15 mulai menit ya. sebelum rilisan. Ya, berharap datanya bagus semua karena ngelihat dari data EDP semalam mungkin ya Pak ya. Ya, Jadi mungkin harga dibawa naik, habis itu dibawa turun, ya tergantung kalau datanya mix dibawa naik lagi. Buy stop sama sell stop masih bisa dipakai nih Bapak Ibu ya, yang mungkin kalau tradingnya pakai komputer ataupun laptop. Ya, jangan lupa TPSL tetap dipasang, resiko tetap kita minimalkan. Gitu. Dari Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya lagi bisa masuk ke room chat atau Pak Michael ada yang mau disampaikan lagi Pak? sejauh ini cukup, kita harus tunggu dulu. Jadi Mm-mm. dibuka aja pertanyaan buat teman-teman. Mm-mm. Jangan ragu untuk bertanya buat teman-teman, silahkan Uh, buat mungkin yang pesan sih sedikit, kalau misalkan masih bingung di sini, hubungi RM-nya, bisa tanya sama RM-nya gimana lanjutannya setelah malam ini karena kan kita webinar hanya seminggu sekali. Jadi teman-teman lebih intens tuh ke RM jadi bisa tanyakan banyak ke RM-nya masing-masing seperti itu. Nanya nih Pak di room chat Pak. Pak modal dikit, seberapa besar kemungkinan terjadinya koreksi Pak? Nah, seberapa besar kemungkinan terjadinya koreksi? Oke, saya bisa bilang 30. Sisanya 70% masih dia langsung akan turun. Kenapa? Saya bilang 30 karena secara tren atau ini dia sudah membentuk resistennya ini pas di stop loss saya. Resisten ini double top ini sudah terbentuk dan berada pada stop loss saya. Kalau dia koreksi ke atas 30% habis itu. 30-70. Kemungkinan besarnya langsung akan turun tapi menutup kemungkinan juga dia akan koreksi ke atas. Nah, trading itu kan semuanya based on probabilitas ya. Tinggal Bapak pilih aja mau cari yang 30% kemungkinannya atau yang 70%. Seperti itu. Bapak modal dikit. Namanya modal dikit. mungkin perlu ditanya nih Pak. Kalau dikit ini nanyanya untuk per emas atau per lain Pak? Iya, Mungkin boleh diperjelas Pak. Nanyanya untuk per yang mana nih Pak? Untuk ya emas? Bapak nanya Oh, untuk gold ya. Oke, siap. Baik. Jadi masing-masing kan punya karakteristik beda-beda ya Pak Michael ya. Ya, betul. Jadi harus jelas nanyanya untuk per apa. Pak, ada nanya Pak. Oil. Iya. Oke. Buat teman-teman kita akan analisa oil. Tapi sedikit disclaimer ya, oil tidak akan terpengaruh oleh NFP. Jadi jangan beranggapan ketika NFP-nya bagus atau apa, langsung trading di oil. Enggak, oil itu ininya
korelasinya dengan supply dan demand. Jadi news yang akan mempengaruhi dia hanya news cadangan minyak dunia. Gitu. Jadi ketika cadangannya banyak, harganya akan turun. Ketika cadangannya dikit, harganya akan naik. Seperti itu. Namun kita analisa oil. Oke, oil masih dalam pergerakan ranging atau naik turun di level 7369 sampai 7350. Kalau Bapak perhatikan setelah terjadi penurunan pada oil nanti seperti ini, oke, dia naik lalu dia turun menembus level, oke dia naik lalu dia turun lewat sini menembus level, dia turun koreksi turun lebih jauh dan dia naik ke level koreksinya di 7350 dan sekarang dia berada pada level yang stagnan atau range. Jadi berhati-hati pada oil. Kalau mau melakukan transaksi yang pendek-pendek mungkin bisa karena masih ada kesempatan untuk pendek tapi di M15 M30 mungkin eksekusi nanti tapi secara tren besar dia sedang berada pada range atau sedang berada pada pantulan yang itu saja. 69 kembali ke 73, 73 ke 69, 69 73, 73 turun lagi. Apakah dia naik setelah 73 kita nggak tahu. Apakah dia akan turun kita juga nggak tahu karena ini masih dalam pola memantul naik turun. Oil masih belum menjelaskan kemana dia akan bergerak selanjutnya. Seperti itu untuk oil. Oke, apakah ada pertanyaan lagi, Pak? Bapak Rahmat Sianturi. Pertegasnya mungkin biar Bapak Rahmat Sianturi paham, Pak. Mungkin kita perlu ingatkan kalau ini untuk US oil lebih ke arah ranging ya, Pak ya. Jadi areanya berarti kalau mau sell area 73-an, 74-an ya dengan stop loss ketat ya, Pak ya. Kalau dia break high-nya di mana nih, Pak? Kalau US oil Pak stop loss-nya Pak, kalau mau sell di US 73 74, Pak. sell di 73 74. Mm-mm. Oke, 73 sell. Mm-mm. Stop loss-nya kita bisa bilang ada di level ini. 75 ya, Mm-mm. sekitar 75. Kalau 7, mau stop loss jauhnya di 76. 76. Oke. Berarti stop loss 3 poin ke bawahnya lumayan ya Pak ya. Ya. Gitu. Jadi resikonya 3 poin ke bawahnya mungkin bisa sampai di 68 67 terbawahnya ya. Tuh. Ya Pak Rahmat ya. Ada lagi Pak yang mau nanya nih, tes 100 Pak. 100. Oke. Oke. Nasdaq. Nasdaq. Oke, indeks Nasdaq atau Tech 100. Nasdaq atau Tech 100 sedang dalam tren yang sangat bearish. Belum ada kemungkinan dia untuk naik karena ini koreksi besar sebenarnya. Oke, ya ini koreksi besar. Carilah entry atau kemungkinan untuk melakukan sell pada pantulan naiknya. Karena dia sedang melakukan koreksi besar, mungkin sampai level 15799. Dia masih akan bergerak turun, dikonfirmasi oleh pergerakan kecilnya ini di M30 kelihatan. Nah, M30 terlihat dia sudah lower high, lower low, dia naik untuk turun. Seperti itu. Jadi secara teknikal, ya T100 masih akan bearish. Jadi carilah entry point atau entry sell pada tren yang sangat bearish atau sangat kuat bearish. Seperti itu. Berarti kalau ada koreksi di time frame H1 H4 boleh masuk sell ya Pak ya. Ya, betul. Baik. Yang lainnya ada mungkin ditanya lagi. Untuk Pak Sianturi bagaimana? Masih ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang belum paham, Pak? Boleh buka mic atau chat juga boleh ya. Ya, betul. Oke, siap. Makasih Bapak Sianturi. 8 menit lagi kita menuju NFP. Ibu Emi, mungkin ada yang mau ditanyakan, Bu?
Kayaknya sih tadi saya belum ini loh, Mbak Sima. Mm-mm. Untuk ini loh, untuk goal itu tadi saya apa belum ini kayaknya pergerakannya mau bagaimana itu tadi goalnya Mbak Sima? Nah, Mungkin bisa bantu jawab, Pak. oke. Untuk pergerakan gold, secara tren dia masih turun. Turun. Secara proyeksi akan ada pelemahan pada rilisan kali ini di bawah 199 secara proyeksi. Namun dia belum tentu di bawah 168. Kalau secara data 5 data sebelumnya. Secara 5 data sebelumnya, dia tidak pernah di bawah 168. Dia hanya di bawah 168 satu kali, sisanya 4 kali perilisan NFT. Dia selalu berada di atas 168. Sehingga itu yang membuat Mas kali ini saya melakukan analisa sell gitu, secara fundamental dan teknikalnya. Namun Iya. ketika masuk pada retest, sorry, pada trade ini pastikan teman-teman menggunakan lot yang lebih kecil daripada lot biasanya. Iya. Kira-kira hasil rilis data positif atau negatif? Kalau secara rilisan saya cukup yakin masih positif walaupun turun. Jangan hati-hati terjebak pada rilisan yang turun. Makanya kan beberapa kali ada yang bilang rilisannya turun tapi harganya malah menguat terhadap US dollar karena turun tapi dia masih di atas proyeksi. Gitu. Jadi secara rilisan karena kenapa saya bisa bilang gitu? Seperti yang saya bilang kita balik lagi ke datanya. Kita kembali ke data sebelumnya. Nah, 5 data sebelumnya kita runtut dari Agustus. Di Agustus NFP berada di 187. Oke. Di September NFP berada di 187. Oke. Di Oktober NFP berada di 336. Lalu November 150. Di Desember tanggal 8 kembali ke 199. 5 kali rilisan NFP selalu berada di atas 168. Hanya satu kali NFP tidak berada di 168 yaitu di November. Oke. Selama 5 bulan NFP selalu berada di atas 168. Itu yang menjadi acuan bahwa kemungkinan kita mau melihat proyeksinya dari 4 kali data atau satu kali data. Kalau secara 4 kali data dia akan berada di atas 168. Ketika proyeksi 168, berarti kecil kemungkinannya dia berada di bawah 168. Walaupun bisa jadi dia berada di bawah 168. Namun balik lagi kalau kita bertrading pada forex atau kita bertransaksi di pasar uh, mata uang dan komoditas, kita berpegang pada probabilitas yang lebih besar. Nah, saya melakukan sell yang tadi karena berpegang pada probabilitas yang lebih besar, yaitu 4 kali data dia selalu berada di 168 ke atas. Itu. Jadi kenapa tadi saya sell? Karena ya 4 kali dia 168. Kalaupun hari ini dia di bawah 168 ya itulah trading gitu. Mungkin yang probabilitas yang lebih kecilnya yang lagi dirilis atau lagi muncul. Iya, Pak. Terima kasih. Yap. Sama-sama Ibu. Oke, 3 menit lagi. Lumayan seru ya. Pak Agus Wahyudi mungkin Pak. Pak Tri. Ini ada lagi nih, Pak. Modal dikit nanya nih Pak. Ready. Oh, Ready. Pak, modal dikit ada posisi apa nih Pak? Mungkin boleh bagi-bagi Pak infonya Pak. Udah dikit ready. Ready apa nih Pak? Siap-siap untuk ambil posisi apa Pak? Ya, buat teman-teman mungkin bisa juga pakai yang kedua ya. Iya. Ditungguin aja dulu rilisan datanya. Kalau ragu, lihat rilisan, ternyata rilisannya bagus. Data ya udah sen. Kalau misalkan jelek, buy stop. Siap. Wah, udah
Pak ya, sell di mana nih Pak modal dikit? Emas, US oil? Gunakan uh, lot yang lebih kecil daripada Ya, biasanya, Pak. betul. Karena kita berfungsi pada news. Yes, high impact soalnya ya. High impact. Ya. Jangan sampai, Volatile. jangan sampai kita kecolongan ya. Yang lainnya gimana? Udah siap-siap juga, udah mulai tangannya mungkin udah di ini nih, udah di keyboard ya, udah siap-siap ngeklik nih kayaknya nih. Pak Sutrisno mungkin, Pak Randi Jumaidi mau berbagi pengalaman, Pak Muhammad Iksan, ada mungkin yang mau berbagi pengalaman juga dengan kita. 2 menit sebelum data keluar ya. Yap. Sip. Jangan lupa forest factor-nya di refresh terus nih ya, siap-siap refresh forest factory terus ya. Oke, yang belum tahu, forest factory untuk di handphone harus gunakan Mini Opera ya Pak ya. Nah, jadi Mini Opera. jangan lupa Mini Opera-nya di-download dulu via Play Store, baru ketik www.forestfactory.com. Di pojok kiri ada waktu di setting Indonesia Jakarta. Jadi nanti waktunya keluar 20.30 ya. Untuk yang belum tahu ya, kalau yang udah paham ya tinggal di refresh aja, ditungguin aja. Pastikan jaringan internet jangan sampai mendadak hilang ya kan. Angka-angkanya mulai gelisah tuh Pak katanya gitu. Udah mulai ini Pak ya, udah mulai panik ya Pak ya, mau ke atas juga ragu, mau turun juga ragu ya. Kita sebagai seorang trader mendingan tunggu aja ya. Sebaiknya tunggu hasilnya bagaimanapun baru kita entry masuk. Ya, kalau yang belum memiliki Posisi. atau masih ragu, lebih baik lihat dulu. Betul. Seperti itu. Kalau yang sudah punya posisi, siap-siap pasang stop loss sama taking profitnya ya. Nah, apalagi kalau datanya mix, jangan berharap ya, berharap ke harga target TP kita. Yang penting profit out dulu, gitu ya. Yang punya Oke, ya, turun. sesuai dengan prediksi. Oh, mantap, 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 mantap. Sesuai dengan Prediksi NFT-nya. Mantap. Yang udah punya posisi Bisa ditutup tuh 1000. Toh, jadi bener 168. Yap. semuanya bagus ya. Jadi seperti yang saya bilang bahwa ya, lihat NFT-nya 216. 4 kali dan sekarang kelima. Itu yang membuat NFT kali ini bisa diramal. Ya. Kan sudah saya bilang ya tadi, sell stop ya Pak, dulu ya Pak. Yap. Oh, yang pasang sell stop pasti udah bisa join masuk. Jangan lupa TPSL dipasang. Ya. Oke. Kan TPSL-nya yang punya buy stop buru-buru hapus. Jangan sampai kejemput dan di buy stopnya. Ya. Buy stop dihapus, kita pakai sell stop. Oke. Karena sudah selesai, mungkin adakah pertanyaan terakhir atau gold sampai ke detik berapa ini Pak? Target jauhnya 2017, tapi teman-teman bisa lepas di 2000. Ini sekarang bisa lepas. Sudah 1.200 poin, lumayan dalam satu hari. Oke. 2022, 2020 oke lah ya. Out dulu dari situ sampai tahu dibonek lagi ke atas. Oke. Ya. Lumayan kata Pak Modal dikit. Jadi berapa Pak Modal dikit bagi-bagi dong Pak. Berbagi ke teman-teman di Pak. masih bingung mungkin ya. Padahal saya tadi udah kasih clue loh ya. Yang mau sell stop di 1320 apa 2030 ya Pak. Yap. Yang pasang buy stop 2050 ya tadi ya. Yap. 2017 pokoknya titik terakhirnya teman-teman ya. Seperti yang saya bilang. Oke. Sesuai dengan analisa, sesuai dengan prediksi, itulah bagaimana cara melakukan strategi atau melakukan analisa ketika NFP, teman-teman. Apakah ada yang ditanyakan? Thanks Om. Sama-sama Bapak Sutrisno. Sama-sama. Mantap Om katanya. Ya, kalau trading itu memang enak begini rame-rame diskusi, kemudian yang belum punya posisi yang kita pakai tadi planning ya, buy stop, arahnya di kemana kita pasti ada. Ya, Pak untuk saat ini mungkin yang belum join nggak apa-apa nanti di minggu depan kita masih ada webinar ya, trader lainnya, maksud saya dengan mentor lainnya boleh nanti ditanya buy stop sell stopnya di mana.
Sering-sering Pak katanya. Selamat buat teman-teman. Boleh, boleh. Minggu depan masih ada kok Bapak Ibu ya. Jangan khawatir. Setiap seminggu sekali itu ada webinar. Wajib hadir ya. Karena di webinar itu kita bisa bertanya, kita bisa ngobrol dengan para banyak trader ya. Jangan sampai kita kehilangan momen seperti di Bapak Ibu. Karena trading itu skill ya. Yap, Trading itu betul. pengalaman. Makin banyak pengalaman, lah makin banyak kita tahu, makin kita akan semakin. Oke. Ya. Baik. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Pak Agus Wahyudi, Pak Modal Dikit, mungkin ada lagi yang mau disampaikan atau Pak Rahmat Selamat Mangasih, Ibu Fitri Hariwatni. Oke, adakah teman-teman yang ingin tanyakan? Ya, cukup, wih, mantap, cukup Pak, Bu, udah puas. Selamat, Bapak modal dikit. Yang penting Bapak Ibu happy ya. Kalau kita di sini niatnya memang mau membantu Bapak Ibu ya. Yang tadi kita kasih training, tradingnya di pair apa. Nah, mungkin pengalaman ini bisa dibagikan ke minggu depannya lagi, ke minggu depannya lagi. Ya, sekarang Bapak Ibu tetap hadir, siapapun nanti yang bawa webinar, ya, karena nggak selalu kita berdua. Nah, nanti kalau misalnya ada webinar, Bapak Ibu bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan mengenai pair yang Bapak Ibu sedang trading. Ya. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Dari Pak Michael? Oke. Ada yang mau sampaikan? Karena sudah tidak ada yang ditanyakan, teman-teman, seperti itu tadi strategi ketika ada news besar seperti NFP dan FOMC, sedikit banyaknya sudah saya jelaskan bagaimana cara melihat newsnya, bagaimana menganalisa newsnya. Selalu gunakan money management yang sehat, gunakan lot yang lebih kecil, jangan terkesima karena hari ini profit lalu di news berikutnya menggunakan lot yang lebih besar, karena news itu mungkin bisa kita prediksi, namun news itu bisa berubah arahnya kapanpun sampai detik terakhir perilisannya gitu. Jadi selalu gunakan money management yang sehat ketika news, walaupun high probability untuk mendapatkan cuan, gunakan lot yang lebih kecil untuk menjaga-jaga bila analisanya tidak sesuai arah. Karena ketika tidak sesuai arah, kita akan sulit untuk mengendalikan pergerakan candlenya. Kalau kita ketinggalan, tapi dengan lot yang lebih kecil kan kerugiannya jadi minimal. Gitu. Kalau profit ya pasti gampang gitu, karena menerimanya pasti gampang gitu. Tapi ketika lagi loss karena news itu bergeraknya ya kayak tadi nggak sampai 1 menit sudah cuan gitu kan ketika news, tapi begitu juga ketika loss mungkin dalam 1 menit langsung loss, tapi ketika kita bisa mengendalikan atau meminimalisir lotnya, lossnya juga pasti akan lebih kecil. Seperti itu, selalu gunakan TP dan SL. Masukan dari saya Bapak Ibu, sebagai seorang trader, sebanyak-banyaknya margin kalau kita tidak menggunakan money management ya, dengan meminimalkan risiko tadi ya, dana itu akan habis juga. Ya. Jadi jangan sampai masuk pasar tanpa ada analisa. Kalaupun misalnya nggak punya analisa, ada forum diskusi di Telegram, boleh tanya ke situ. Di situ juga ada mentor kami, ya, ada analisa juga, analis kita yang masuk juga di sana, boleh ditanya-tanya ke mereka. Atau langsung ke agent RM-nya masing-masing. Gitu ya. Baik. Jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya dan Pak Michael mungkin pamit mundur dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti boleh lanjut di chat ke RM-nya masing-masing. Kemudian kalau ada yang butuh untuk edukasi one-to-one, boleh nanti langsung daftar di aplikasi, atur jadwalnya mau kapan, gitu ya. Itu aja yang mau mungkin Sima sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Terima kasih sudah join di webinar kita malam ini. Ya, mohon maaf kalau kita ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Sampai berjumpa lagi. Baik. Selamat malam. Malam.